Paduan Suara Karitas atas kesaksian dalam pujiannya, dan biarlah pujian itu juga boleh menghantarkan kita bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Sang Sumber Rahmat senantiasa merahmati dan menaungi kami, untuk kami bisa membaca dan merenungkannya. Dan terlebih lagi di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami diberikan pengertian yang baik dan juga arahan hidup, sehingga apa yang kami renungkan bersama boleh senantiasa memurnikan hati kami dan mendorong kami untuk menjalankan kemurnian firman-Mu itu dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dengan setia dapat menyambut firman Tuhan dan juga melakukannya di tengah keseharian kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepali ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi pembacaan firman tadi dengan bersama-sama menyanyikan Mazmur 126. Sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya
puji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negeb. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil diambil dari Yohanes pasal 1, ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?"
Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Desember. Siapa yang sudah pengen liburan? Siapa yang pengen libur tapi nggak ada hari liburannya? Ya berarti sama temanya, menyambut pengharapan ya. Kita sambut aja tuh liburan walaupun nggak libur ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Advent ketiga, Minggu Gaudate atau Minggu Sukacita. Menyambut Kristus karena semakin dekat, sudah semakin tiba waktunya kita akan merayakan dan juga menyambut kehadiran Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, cuman saya mau tanya, ini kan tema kita memurnikan hati, menyambut pengharapan. Siapa di sini, kita semua akrab dengan belanja online ya, setuju dong. Pasti bulan Desember ini selalu ada panggilan kan, paket. Betul? Ya, betul ya. Paket, itu dilempar kek, digantung kek, diteleponin kek, semua lah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang beli barang ori tapi ternyata pas dapat KW? Ada? Oh, ada yang angkat tangan. Ya, karena kan kalau kita lihat di online shop itu, wah dibilang ori segala macam. Tapi kok barang ori harga murah? Bukan diskon 12 minggu lalu ya, bukan ya. Tapi sering kita mendapatkan itu, betul nggak? Dibilangnya asli, tapi ternyata begitu nyampe KW. Walaupun barang KW lebih oke sih. Ya kalau rusak nggak nyesek kan gitu ya kira-kira ya. Tapi ada nggak pernah beli barang ori, tapi kemudian dianggap oleh teman kita KW? Ya ini mah KW ini. Pernah? Nah dari dua jenis kasus ini perasaan yang muncul apa Bapak Ibu? Beli barang ori dapatnya KW, yang muncul perasaannya? Beli barang ori disangka KW, yang muncul perasaannya? Memang ya, bicara soal kepalsuan dan keaslian itu kadangkala menimbulkan kekesalan. Betul nggak? Karena dalam kehidupan kita selalu berhimpitan atau dihimpit dengan situasi-situasi, dengan kondisi-kondisi antara fakta dan kepalsuan itu beda tipis cuy. Pakai cuy lagi saya ya. Betul nggak? Ya, tadi contoh sederhana soal barang. Bilangnya ori ternyata KW. Kita beli ori disangka KW. Itu baru jenis barang. Belum lagi situasi-situasi yang membuat kita mungkin menganggap this is fake. Tapi bukan fakta. Banyak ya berita-berita hoax disebar yang 2 tahun lalu di edit-edit tipis-tipis begitu ya. Disebar dan segala macam dan kemudian kita wow masa sih? Ternyata itu berita palsu. Ya, apalagi nih ya, teman-teman muda. Kalau udah foto, jepret, ada filter jahat kan? Betul nggak? Betul ya? Idih, kalau udah pakai filter jahat, lain cerita. Ih, kelihatan muda ya. Yang muda, ditua-tuain ya. Betul ya? Atau mungkin yang pemuda-pemudi pernah pakai aplikasi kencan? Nggak berani ngaku ya? Itu kan biasanya ditampilkan tuh foto terbaik. Ya dengan segala filter dan segala macamnya. Pengennya malam minggu begitu ketemu malam Jumat. Kita diperhadapkan dengan situasi palsu, bahkan orang-orang palsu. Kebaikan mereka pun palsu. Di depan kita baik, di belakang dia menusuk. Atau mungkin sebaliknya, tampilannya garang, tapi hatinya hello good gitu loh, hello kitty.
Hello baik gitu. Ya, jadi ada kepalsuan, ada keraguan karena memang sesuatu yang asli kadangkala itu juga dibalut dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada. Ya, waktu PDKT kan juga banyak marketingnya, betul? Kepalsuannya juga banyak. Itu bicara soal situasi Bapak Ibu sekalian, bahkan juga bicara soal pribadi yang bersama dengan kita. Bisa jadi relasi mereka kepada kita pun juga relasi kepalsuan. Itu dari luar. Tapi sadar atau tidak, bicara soal kepalsuan itu juga bisa muncul dari diri sendiri. Impurity. Kita melakukan sesuatu ada maksud tersembunyi. Betul? Ada ambisi yang keliru. Ada motivasi yang salah. Pengen pelayanan. Bisa jadi ada maksud tersembunyi, bisa. Bisa jadi ada ambisi yang keliru. Sangat mungkin. Bisa jadi salah motivasi? Iya. Persembahan aja banyak kan begitu. Saya mau ngasih banyak ke Tuhan. Supaya apa? Supaya dibukakan tingkap-tingkap langit. Apalagi pakai suaranya begitu ya. Dibukakan tingkap-tingkap langit maka Tuhan akan memberkati engkau. Ya, bisa jadi loh. Sesuatu yang kemudian keliru dibuat benar. Dan bahkan itu munculnya dari dalam diri kita. Kita pengen dekat dia karena ada maksud tersembunyi. Begitu tujuannya udah dapat, ya tinggalin. Manusia hanya dilihat dari sisi untung, rugi, dan transaksi. Pertanyaannya adalah di mana sisi kemurnian diri kita? Berhadapan dengan realita, berhadapan dengan fakta, berhadapan dengan potensi resiko kepalsuan yang selalu membayang-bayangi kita. Sehingga kemudian kita tidak bisa lagi melihat apakah diriku ini asli, murni, sejati. Atau jangan-jangan kita sudah terhisap dalam kepalsuan-kepalsuan hidup ini. Dunia ini adalah panggung. Masa? Benar. Berarti saya sedang sandiwara dong. Kadangkala kita bisa melihat drama-drama kehidupan yang bukan hanya di layar kaca. Tetapi hadir dalam kehidupan kita. Kepalsuan-kepalsuan yang bukan saja di luar diri kita, bahkan keluarga kita, komunitas kita, tapi itulah hadir di dalam kehidupan komunitas bahkan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Advent ketiga, kita akan bersama-sama merenungkan satu bacaan Injil kita yaitu Injil Yohanes. Yohanes yang kemudian saat itu, bukan Yohanes ABS ya, Yohanes Pembaptis yang kala itu diinterogasi oleh para ahli-ahli, begitu ya. Siapa kamu? Wah, ditanyakan otentisitas diri Yohanes Pembaptis. Mereka nggak nanya apakah kamu Mesias, tapi Yohanes Pembaptis langsung jawab apa? Aku bukan Mesias. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis sudah tahu dalam alam berpikirnya dia bahwa ini orang-orang datang pasti pengen interogasi karena saya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Yaitu berseru-seru meminta orang untuk dibaptis. Karena dalam konteks kala itu yang dipahami mereka yang mengembalikan umat kepada Allah adalah kalau enggak nabi, ya Mesias yang diurapi. Tetapi disinilah menariknya kita mau belajar dari kesaksiannya Yohanes Pembaptis. Ketika ditanya, dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1, dia jujur berkata, aku bukan Mesias. Ya, tetapi dia mengatakan, aku hanyalah pembuka jalan, perintis bagi datangnya sang Mesias itu. Terus ditanya, kenapa kamu kalau gitu ngajakin orang baptis? Karena seruan pertobatannya atau baptisannya adalah untuk mengembalikan umat berfokus lagi kepada Tuhan. Ya di Injil lain diceritakan ataupun juga dituliskan tentang perbedaan baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus Kristus, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Begitu ya. Tetapi dalam bacaan kita secara jelas Yohanes Pembaptis mau mengatakan seruan pertobatan itu adalah untuk mengembalikan fokus umat kepada Tuhan, pertobatan. Sehingga kesaksian Yohanes Pembaptis ini menjadi penting ketika dia dituduh ataupun juga dicurigai sebagai Mesias. Ya, gelar itu kan bukan sembarangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, gelar Mesias itu bukan sembarangan loh. Orang bisa aja memakai gelar-gelar palsu ya untuk menaikkan citra dirinya, betul nggak? Dan itu banyak sekali. Dan itu sangat mungkin sekali. Ijazah bisa dibeli.
Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dia tidak. Aku datang membuka jalan. Dia akan datang buka tali kasutnya aja aku gak layak. Menunjukkan sisi bahwa dia bukanlah Mesias dan dia tidak layak untuk mendapat predikat ataupun juga gelar Mesias. Dan dia mau mengatakan apa? Jesus is the real Messiah. Banyak orang sekarang ngaku-ngaku, betul gak? Bisa gak ngaku-ngaku orang lain? Bisa. Saya gak tahu nomor telepon Bapak Ibu kan? Bapak Ibu juga gak tahu nomor telepon saya kan? Saya bilang, saya mainkan perasaannya. Saya mainkan lakon saya jadi siapa. Saya tipu Bapak Ibu, bisa gak? Bisa. Dan itu kan yang terjadi, banyak orang begitu kan. WhatsApp-nya dihack, betul gak? Foto kita main dicomot, kemudian WA blasting ke berbagai temen, minta duit, dan kemudian yang lain pada mengirimkan, akhirnya apa? Kena tipu. Orang mengambil jati diri orang lain, identitas orang lain untuk mengatakan ini loh aku. Kepalsuan. Tetapi disinilah kemudian kesaksian Yohanes Pembaptis menjadi titik krusial yang penting karena kesaksian itu justru menunjukkan kemurnian Mesias itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memurnikan hati menyambut pengharapan. Gaudate, Minggu Sukacita. Gimana kita mau sukacita kalau relasi kita penuh dengan kepalsuan, betul enggak? Gimana harapan itu bisa terjadi kalau hubungan kita, apa yang kita lakukan itu semua it's a fake, palsu. Bisa kita sukacita? Mungkin sukacitanya sukacita palsu juga. Ketawa di depan, marah di belakang. Senyum di depan, ngatainnya di belakang. Bisa jadi loh. Dan itu sangat real. Maka dari itu bagaimana kemudian firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk bersama-sama menyambut, mempersiapkan diri, menyambut Kristus dengan hati yang terus dimurnikan. Dengan hati yang terus diperbarui oleh Kristus. Sehingga dalam menyambutnya, menyambut bulan Desember ini bukan cuma sekedar modal diskonnya yang kita cari, tetapi hati kita benar-benar murni menyambut Kristus dan merayakan kedatangannya. Di dalam bacaan yang lain, di dalam bacaan kedua kita, yaitu surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke 16 sampai 24. Di situ adalah tulisan Paulus ketika mengajak umat di Tesalonika untuk menyambut Kristus dengan kemurnian diri. Caranya gimana? Ya, seperti Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan untuk memurnikan diri, nah mari kita mau belajar juga dari seruan Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk kita bersama-sama memurnikan diri dalam menyambut Kristus sang sumber pengharapan itu. Setidaknya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memurnikan diri untuk menyambut pengharapan dimulai dengan memurnikan iman kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah padamkan roh. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Banyak orang Kristen yang ngaku Kristen tapi enggak Kristiani Bapak Ibu. Betul enggak? Imannya kepada Tuhan tapi kalau nyari keputusan, nanyanya kepada siapa? Guru spiritual, ChatGPT. Apalagi? Bintang-bintang di langit. Leo. Kok aku gak bisa sama Aries? Kenapa? Kok aku gak berhasil sih? Oh mungkin karena bosku dia Capricorn. Bukan doa, tapi itu yang dicari Bapak Ibu. Ya. Kadangkala kita beriman, tapi kita nggak murni imannya. Maka itu jangan padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Emang nubuat sekarang kayak gimana Pak? Mungkin kita tahu bahwa ada ilmu-ilmu prediksi ya yang secara statistik dan segala macam bisa diperhitungkan, probabilitas dan segala macam. Itu kan menjadi warning bagi kita, betul nggak? Ya, itu juga perlu kita jadikan pertimbangan dalam kita mengambil keputusan.
Ujilah segala sesuatu. Misalnya saya ngajar ngaco, uji Bapak Ibu sekalian. Saya khotbahnya ngaco, uji. Jangan terima plek begitu. Kata Pak Pendeta, berikanlah terbaik kepada Tuhan. Semua gaji, semua kunci rumah, semua kunci mobil, sertifikat rumah. Kan untuk Tuhan Pak. Iya, tapi bisa jadi kan ayat Alkitab pun dipelintirkan, betul enggak? Ih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu pure in faith. Kita perlu waspada. Di dalam kata yakin atau belief, keyakinan, itu ada kata lie. Bukan lie ya. Beda lie itunya. Ya. Lie. Tapi lie. Bukan li juga ini. Betul ya, belief di tengahnya ada kata lie. Karena bisa jadi apa yang kita yakini itu adalah sebuah kebohongan yang kita percaya ataupun juga kepercayaan yang dibohongi. Sehingga iman kita pun jadi iman tipu-tipu. Dan kita mengajarkan anak kita, mengajarkan pasangan kita dengan kebohongan yang dipercaya oleh mereka. Bukankah sering begitu kan? Bilangnya pergi kemana, lapornya pergi kemana, betul nggak? Betul? Ya. Bilangnya dapat bonus berapa, dikasihnya berapa. Betul? Betul. Kenceng banget. Betul Pak. Ya, tapi kita percaya aja. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, belief di tengahnya ada lie. Karena bisa jadi apa yang kita yakini itu adalah kebohongan yang dipercaya. Mengajarkan anak dengan mitos-mitos yang bohong tapi dia percaya. Ritus-ritus yang kemudian itu sebenarnya adalah omong kosong. Betul ya? Dan sulit untuk dibuktikan, bahkan tidak ada yang mau membuktikan. Karena kita nerima, oh iya kata orang tua saya begitu, udah terima aja. Maklek. Sehingga kita kemudian beriman dengan tidak murni. Dengan tidak hanya menggunakan rasa, tapi kita melewatkan akal pikir kita. Sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang blur. Bapak Ibu yang terkasih, memurnikan hati pertama-tama menyambut Kristus, menyambut pengharapan itu, marilah kita memurnikan iman kita terus. Apakah benar Kristus menjadi sumber rahmat seperti yang tadi dipujikan oleh paduan suara Karitas? Apakah benar Kristus Sang Juru Selamat itu memang hadir dalam diri kita? Atau jangan-jangan Natal cuma sekedar ritualisme belaka yang kita lalui karena mau gak mau. Ya, harus nampilin wajah absen. Kan banyak Kristen napas toh. Nanti kita lihat nih tanggal 24, 25. Ya, napas Natal pas-pasan. Ya, Paskah belum tentu datang soalnya. Saya nggak tahu kan. Ya. Sehingga kemudian cuma meyakini tentang Natal, tapi tidak menghidupi Kristus dalam keseharian. Itu yang pertama. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, selain pure in faith, yang kedua adalah pure in life. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Enggak cuma iman yang harus dimurnikan, tapi hidup juga perlu pemurnian. Kenapa? Karena tadi balik ke impurity, ada banyak motivasi yang salah, ambisi yang keliru. Kalau bahasanya anak stan apa? Ambis. Betul yang ngambis? Betul kan? Masih ingatnya saya itu. Ya. Jangan-jangan hidup kita penuh dengan seperti itu. Relasi kita dengan saudara, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri, suami juga mungkin karena gitu. Salah motivasi. Memperbaiki keturunan. Lalu kemudian kita tanya, kenapa kamu mau menikah? Ya karena perbaikin keturunan Pak. Kenapa ingin memperbaiki keturunan? Karena gak punya tanjakan Pak. Ya. Kadangkala kita selalu dibalut dengan kepalsuan, hidup dalam relasi kebohongan. Maka dari itu memurnikan hati menyambut pengharapan agar apa yang nanti Tuhan percayakan dan berikan kepada kita sambut dengan sukacita walaupun penuh dengan pergumulan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengembalikan kita ke waktu masa kecil kita. Jauh banget ya. Waktu kecil siapa di sini orang tuanya, opungnya bilang ke kita gitu ya. Kamu tuh waktu kecil nanya kenapa terus? Ada? Atau cucu kita deh, anak kita. Mah, kenapa kita liburan harus pergi? Kenapa liburannya ke rumah nenek? Betul?
Pertanyaannya kenapa kita nanya kenapa? Kenapa kita? Ya itulah pokoknya. Kenapa kita nanya kenapa Bapak Ibu sekalian? Hah? Nggak kenapa-napa. Biar seru aja Pak. Makasih loh jawabannya, nice try. Kenapa kita tanya kenapa Bapak Ibu sekalian? Penasaran. Apalagi? Pengen tahu, pengen membuktikan. Cari yang benar. Maka dari itu. Tapi gini, sebelum ke situ. Kalau kita ditanyakan kenapa sama pasangan, sama anak, sama orang tua, kita kesel nggak? Ya, anak kita nanya, Pak kenapa itu warnanya biru? Kenapa Tuhan Yesus ada lahir di kandang domba? Wow, udah kita jelasin. Kenapa nggak di rumah sakit sini Pak? Ah kamu nanya mulu, gitu kan ya? Betul ya, ini saya nggak curhat loh. Tapi menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan kenapa jangan diajukan ke orang lain, tapi diajukan ke diri sendiri. Ada sebuah teknik namanya asking 7 whys to yourself. Tanyakan 7 kali kenapa pada dirimu. Sehingga kamu bisa menemukan kemurnian hati dan solusi diri yang terbaik. Misalnya contoh, saya mau pacaran Pak. Kenapa kamu mau pacaran? Soalnya teman-teman semua udah pada punya pacar. Kenapa? Karena teman-teman sudah punya pacar, kamu pengen pacaran. Karena saya pengen menikmati rasanya indahnya pacaran. Kenapa kamu tahu bahwa pacaran itu indah? Ditanya kenapa sampai dia kemudian menemukan, ya kenapa ya saya pengen pacaran ya. Motivasi, tujuan diri akhirnya kelihatan aslinya, betul enggak? Bukan nanya ke saudara, bukan nanya ke teman, kenapa dia bisa marah sama kita nih, betul? Tapi untuk memurnikan hati, tanya kenapa pada diri sendiri. Suami kalau ditanya kenapa sama istrinya, kesel apa enggak? Sama sebaliknya juga gitu kan. Nah tanyanya pada diri sendiri. Kenapa ya? Kok saya tadi marah ya sama istri saya? Oh karena dia nyebelin. Kenapa ya istri saya nyebelin? Mungkin dia sebel sama saya. Kenapa ya saya nyebelin istri saya ya? Ya karena istri saya nyebelin. Ya balik lagi pertanyaannya bolak-balik gitu. Tapi disitulah akhirnya kita bisa tahu. Mungkin saya salah langkah. Mungkin omongan saya kebanyakan bohongnya. Bisa jadi enggak? Iya. Maka dari itu untuk memurnikan hati Bapak Ibu sekalian, asking 7 times whys, WHYS ya, maksudnya plural, banyak pada dirimu. Sampai mungkin suatu saat kamu tidak bisa lagi menjawab pertanyaan kenapa itu. Karena mungkin kita semua berhadapan dengan kepalsuan yang sedang kita buat, kebohongan yang sedang kita bangun, sehingga kita tidak tahu lagi mana kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, memurnikan hati, menyambut pengharapan. Mari kita terus menanyakan iman kita, menanyakan diri kita, kenapa saya harus menyambut Kristus? Apa pentingnya Kristus bagiku? Apa pentingnya Natal bagiku? Sehingga kita bisa menemukan sukacita sejati, menyambut kehadiran Kristus bukan sekadar ritualisme dengan kepalsuan-kepalsuan, tapi seluruhnya dengan kemurnian dan juga kesucian diri. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.